Kaum Yahudi ini dari dulu iri atas agama Islam. Kenapa kaum Yahudi iri terhadap agama Islam kepada Rasulullah? Karena kaum Yahudi beranggapan ataupun mengharap Nabi yang terakhir yang diutus itu dari golongannya, dari keturunan Nabi Ishak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi yang terakhir itu keturunan Nabi dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, kota Madinah merupakan awalnya namanya Yasrib. Jadi situlah sejarah dari kota Madinah. Dan kota Madinah merupakan kota yang dirindukan semua insan, semua manusia. Kenapa? Cuma kota Madinah yang sangat dirindukan oleh manusia. Bahkan kadang jemaah ataupun mukimin, orang yang tinggal di kota Madinah, pulang ke Indonesia, itu pasti dalam hatinya ada rasa rindu kembali. Kenapa seperti itu? Kok bisa? Ataupun orang yang mungkin tinggal sampai berapa tahun, 10 tahun, 5 tahun, akan tapi orang setelah pulang ataupun waktu pulang saja, orang tersebut pasti mendapat apa? Di dalam hatinya ada rasa rindu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbil Makkah au asyaddah, kata Rasulullah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kecintaan terhadap kota Madinah seperti kecintaan kami terhadap kota Mekkatul Mukarramah. Jadi kata Rasulullah, ya Allah, jadikanlah kami, berikanlah kepada kami kecintaan terhadap kota Madinah seperti kecintaan kami kepada kota Mekkatul Mukarramah. Dan kalimat yang terakhir yang dipanjatkan oleh Rasulullah itu sangat istimewa, au asyaddah, ataupun melebihi. Makanya banyak orang Islam di Indonesia itu ataupun orang Islam lainnya seluruh dunia itu bilang lebih indah kota Madinah daripada kota Mekah, lebih adem kota Madinah daripada kota Mekah. Itu membuktikan bahwasanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang tersebut, oh Ustaz, saya kangen Mekah, kangen terhadap Madinah, terhadap Rasulullah saya kangen. Padahal orang tersebut baru pulang dari kota Madinah, ada di bis menuju ke Mekah. Akan tapi dalam hatinya masih ada rasa rindu walaupun sudah ziarah ataupun mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kota Madinah kemuliaannya itu tambah lengkap dengan adanya jasad yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekkatul Mukarramah, akan tetapi beliau wafat dan dimakamkan di kota Madinatul Munawwarah, tepatnya di Masjid Nabawi. Jadi rumah beliau dan kuburan beliau, Nabi Muhammad, dan kuburan Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu dijadikan masjid. Akan tapi tidak semua orang bisa masuk kecuali presiden, itu yang bisa masuk. Semoga jamaah semua bisa jadi presiden ya. Amin. Gantian, kalau semua orang repot juga. Jadi cuma orang yang istimewa yang ziarah ke kota Madinah yang bisa masuk ke dalam makam Rasulullah. Akan tapi jangan khawatir, jangan kecil hati para jamaah. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ziarah kepadaku setelah peninggalanku, setelah Rasulullah wafat, sama seperti orang tersebut ziarah kepadaku di waktu saya masih hidup, kata Rasulullah. Alhamdulillah. Kalau kita ziarah ke para ulama, para habaib itu sudah biasa. Akan tetapi kalau kita sudah ziarah ke Rasulullah, itulah sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah nanti Allah Subhanahu wa taala, kita akan menuju ke kota Rasulullah, ke Masjid Rasulullah. Marilah kita mengucapkan salam terlebih dahulu, karena orang
ataupun umat dari Nabi Muhammad yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad akan dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang membaca salawat, orang tersebut salawatnya akan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita husukkan dalam hati kita bahwasanya Rasulullah sudah ada di depan kita semuanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah dulu itu mengucapkan salam kepada kita. Sekarang kita yang mengucapkan salam kepada beliau, karena Rasulullah merindukan kita semuanya. Suatu ketika Rasulullah itu beliau dengan sahabat terdekat, tiap hari beliau dengan sahabatnya. Akan tapi Rasulullah menangis. Apa kata beliau? Ya sahabatku, aku merindukan saudaraku. Kita itu saudara, kata Rasulullah. Saya merindukan saudaraku. Apakah itu saya Rasulullah? Kalian adalah sahabatku, temanku tiap hari. Akan tetapi saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihat Rasulullah, orang tidak pernah bersama Rasulullah. Akan tetapi orang tersebut iman mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Itulah saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dekat mana saudara dengan sahabat? Lebih dekat saudara. Kita ini saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita selama berada di kota Madinah, bulatkan hati kita untuk ziarah ke Rasulullah, walaupun di hotel, membaca salawat. Karena orang yang membaca salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad ke jasadnya. Jadi Rasulullah tahu, malaikat Jibril membawa salawat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini umatmu, ini saudaramu membaca salawat, menyebut namamu. Misalkan Muhammad bin Muhammad, bukan cuma bapak ataupun orang yang membaca salawat yang disebut namanya, dikenal Rasulullah. Akan tetapi bapak ke atas oleh Rasulullah itu akan dikenal nanti di akhirat oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, umatku, inilah saudaraku yang sering saya lihat, yang sering dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Makanya kita selama berada di kota Madinah dan Mekah, karena kota Madinah dan Mekah merupakan tanah yang pernah diinjakkan kaki mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita hanya insan, manusia biasa yang dianggap oleh Rasulullah sebagai saudaranya. Memperbanyaklah salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ini di depan sudah nampak Masjid Nabawi, tempat Rasulullah dibaringkan, tempat Rasulullah istirahat terakhir. Akan tetapi beliau belum wafat, beliau masih hidup. Karena kita tadi sudah mengucapkan salam terhadap beliau, beliau sudah menjawab salam kita. Begitu juga dengan kita sudah menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dunia akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih nanti di akhirat, karena tidak ada yang bisa memberi syafaat walaupun Nabi yang terdahulu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama yang memberikan syafaat. Jadi pertama yang memberikan syafaat itu Rasulullah. Setelah itu para nabi dan para guru dan orang tua. Jadi nanti itu para nabi tidak bisa menolong walaupun ke umatnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sudah bulat, mungkin dari kita sudah beliau ataupun bisa berpikir
sudah tahu, oh Mekah seperti ini, Madinah seperti ini, saya pengen ke sana, saya pengen berada, saya pengen jumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semasa beliau kita sudah disebutkan, sudah dipanggil oleh Rasulullah, kita merupakan tamu Allah. Jadi niat yang dari dulu, mungkin 10 tahun sebelumnya para jamaah sudah niat untuk ziarah ke Rasulullah, jangan sampai niat tersebut dikotori dengan hal yang kurang baik, dengan akhlak yang kurang baik. Jadi kita selama berada di kota Madinah, marilah kita menambah iman. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah merupakan kota iman ataupun tempat kembalinya iman. Seperti halnya ular kembali ke lubangnya. Kalau ular pasti kembali ke lubang masing-masing. Akan tapi keimanan kita, keimanan umat Nabi Muhammad itu kembalinya ke kota Madinatul Munawwarah. Seperti HP, kita itu harus ngecas HP. Akan tetapi dengan iman kita bagaimana caranya untuk ngecas? Maka kita sekarang sudah berada di tanah haram, tanah Rasulullah, yang pernah diinjakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah Rasulullah berdarah pipinya untuk memperjuangkan agama Islam sampai ke kita. Untuk kita nanti untuk kita enak ataupun untuk kita itu bisa takwa kepada Allah sampai pipi Rasulullah itu berdarah. Makanya kita berada di sini, memperbanyaklah salawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang untuk para jemaah kalau misalkan kita ke sini cuma untuk tur saja ataupun cuma mau pamer foto. Kalau kita mau foto silahkan, akan tetapi jangan sampai niat tersebut biar saya dikenal, oh orang ini sudah di Madinah, saya mau lihatkan. Jangan sampai punya niat seperti itu. Saya sudah di Madinah, saya sudah ke tanah haram, saya sudah ziarah ke Rasulullah. Jangan sampai dalam hatinya punya niat yang buruk. Dan ini di sebelah kiri, di sebelah kanan, ini ada tempat yang di pagar. Ini merupakan batik, pemakanan batik. Batik ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Para kaum mukminin. Para kaum mukminin. Wa atakum. Wa atakum. Ma tu'aduna. Wadan. Mu'ajjilina. Wa inna insya'allah. Inna insyaallah. Bikum lahikum. Bikum lahikum. Allahumma ufir lahum. Allahumma ufir lahum. Li ahlil baki. Li ahlil baqi. Al-warqat. Al-warqat. Itulah pemakanan baki yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati di kota Madinah bukan cuma orang yang beribadah yang diberi keistimewaan oleh Allah, akan tetapi orang yang orang yang mati di kota Madinah itu juga diberi keistimewaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Orang yang mati di kota Madinah, orang tersebut akan mendapatkan syafaatku. Mau mendapatkan syafaat Rasulullah? Semoga kita bisa meninggal di kota Madinah. Amin. Gak apa ya? Semangat. Untuk apa? Semoga kita diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ajal kita itu bukan di kota Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita memperbanyak salawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah nanti Allah Subhanahu wa taala, hotel kita sudah dekat. Dan untuk program kita besok pagi itu jam 4 pagi ya, subuh, kumpul di lobi untuk melaksanakan tahajud berjamaah di Masjid Nabawi. Jam 4.00 ya. Jam 4.00 kumpul di lobi untuk melaksanakan tahajud berjamaah. Dan untuk paginya jam 8 kumpul di lobi kembali untuk ziarah kota Madinah, ziarah dalam. Kita akan mengunjungi tempat ziarah, tempat Rasulullah sholat id dan sholat istisqa. Kita besok akan mengetahuinya. Semoga diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Untuk pakaian bebas jemaah. Jadi nanti pagi jam 4.00 kumpul di lobi, dan jam 8 kumpul di lobi kembali untuk melaksanakan ziarah dalam
pemaknaan kota Madinatul Munawwarah. Dan hotel kita insya Allah namanya itu Arkan Al-Manar. Tidak terlalu jauh, mungkin berkisar 300 meter. Jauh enggak? Jauh ya? Lumayan. Tidak. Jauh. Bentar ya. Takutnya ada perubahan hotel nggak ada. Jadi hotel kita itu Arkan Al-Manar, dekat dari Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi itu perlu diketahui semua jamaah, ada nomornya masing-masing, ada nomor pagar, ada juga nomor masjidnya, pintu masjid. Kalau dari hotel kita nomor pagarnya itu 326. 326 itu nomor pagar dari hotel kita. Jadi kita keluar dari hotel, jalan ke kanan, dari lobi langsung ke kanan. Setelah itu ke kiri. Jadi disitulah tempat pintu masuk dari hotel Arkan Al-Manar. Dan untuk pintu masuk bagian ibu-ibu itu nomor 16 bisa juga, 17 juga bisa. Kalau mau masuk ke dalam masjid itu nomor 16 pintunya. Pintu masjidnya ya. Jadi kalau misalkan mau jalan dari 326 pagar, maka jalan ke 328 baru bisa masuk ke sana, ke nomor pintu masjid 16. Atau bisa juga ke kanan, bisa juga, yaitu sekit nomor 13 dan 12 bisa juga. Untuk Bapak itu kalau mau masuk bisa nomor 10 pintu masjid, 10 ke bawah, 10, 9 ada, tapi agak jauh. Yang dekat itu nomor 19, 18, 21. Yang paling dekat 19 nomor pintu masjid. Jangan ketukar nomor pintu masjid. Kalau pintu pagar 326. Nah, ini beda ya. Kalau di Mekah nggak ada pagarnya. Kalau di Mekah, kalau di sini ada. Kalau di Mekah terserah jemaah, yang penting tahu kembali ke hotel. Nanti kita lihat di Mekah saja. Ini kita sudah sampai di sebelah kanan. Oh, paspor ya, minta maaf, saya lupa. Paspor sudah dikumpulkan. Ya, Pak. Ya, dikumpulkan di sini saja. Di bis. Nah. Paspor dikeluarkan ya, dikumpulkan. Ada. Mana hotel? Alhamdulillah kita sudah dekat dengan hotel. Dan juga diperhatikan oleh para jemaah, selama kita berada di tanah suci Mekah dan Madinah, saya minta tolong untuk semua para jemaah saling membantu dan saling menjaga. Soalnya di sini banyak orang. Ada yang orang Saudi bilang sekarang ini orang umroh seperti melebihi orang haji, saking banyaknya. Jadi sekarang itu sangat padat. Sekarang itu di Madinah dan Mekah sangat padat.